untuk lebih banyak mendengar sabda Tuhan, suara Tuhan lewat doa-doa, lewat renungan-renungan yang kita lakukan. Dan juga kita mengingat karya-karya Tuhan dalam hidup kita, serta kita mau berbagi, berbela rasa kepada sesama kita lewat kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 26 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Putramu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Buatlah kami semakin mencintai sabda dan perintah Putramu, yang membimbing kami menuju pertobatan yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 17 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi melalui ajaran dan cara hidupnya. Jika hukum Taurat mencerminkan hikmat yang paling agung, pengajaran Yesus mencerminkan hikmat yang jauh lebih agung. Jika hukum Taurat adalah jalan menuju kehidupan, maka ajaran Yesus jauh lebih dari itu, yaitu jalan yang menuntun kepada kehidupan yang abadi. Mereka yang menuruti perkataan Yesus dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama, seperti yang Yesus nyatakan dalam sabda Tuhan hari ini, akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, paling tidak ada 3 kata kunci, kata kerja yang digarisbawahi pentingnya hukum Tuhan bagi kehidupan umat Israel yang disampaikan di dalam bacaan yang pertama, yaitu dengarlah, ingatlah, dan lakukanlah.
orang-orang Israel memandang ketetapan dan peraturan Tuhan sebagai karunia, hadiah yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan melalui Nabi Musa. Ketetapan dan peraturan yang didengar, diingat, dan dilakukan akan memberikan kehidupan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah masa yang tepat bagi kita semua untuk lebih banyak mendengar sabda Tuhan, suara Tuhan lewat doa-doa, lewat renungan-renungan yang kita lakukan. Dan juga kita mengingat karya-karya Tuhan dalam hidup kita, serta kita mau berbagi, berbela rasa kepada sesama kita lewat kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan. Di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mewujudkan pertobatan kita lewat doa-doa kita, lewat pantang dan puasa kita, serta lewat amal kasih dan derma yang kita lakukan. Disitulah saudara-saudariku yang terkasih, kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga dikau rela bersikap
dari lembah sengsara, angkatlah diriku hingga pada akhirnya sampai kepadamu, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.